Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Jadi di dalam video tadi Pak Imaduddin memerintahkan di depan khalayak masyarakat umum bahwa barang siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan Ba'alawi, hendaknya ia menghilangkan sifat prasangka bagus terhadap mereka bahwa mereka termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Bisa kita sadari, bisa kita cermati bahwa dalam video tersebut secara tidak langsung Pak Imaduddin memerintahkan untuk berprasangka buruk terhadap Ba'alawi. Yang mana kita tahu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kita berprasangka buruk terhadap umat muslimin, terhadap sesama muslimin. Yang mana kita tahu Ba'alawi pun masih termasuk umat muslimin. Bahkan banyak ulama-ulama besar yang berasal dari Ba'alawi. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Imam Al-Laits As-Samarqandi menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Tafsir As-Samarqandi yang sering kita kenal dengan Tafsir Bahrul Ulum. Di sana Imam Al-Laits As-Samarqandi menafsirkan ayat tersebut bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni ay la tuhaqqiqud dhanna inna ba'dadh-dhanni ismun yakni maksiyatun ay an inna dhanna su'i bil muslimi maksiyatun. Kesimpulan daripada ayat tersebut bahwasanya su'udzon berburuk sangka kepada orang muslim itu adalah sebuah maksiat. Jadi tanpa kita sadari Bapak Imad bin Sarman memerintahkan kepada umat untuk bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga dijelaskan di dalam kitab Tafsir At-Tabari yang menafsirkan ayat tersebut. Beliau menafsirkan dalam ayat inna ba'dadh-dhanni ismun. Yaqulu inna dhannal mu'mini bil mu'mini syarra lal khaira ithmun li'anna Allah qad nahahu anhu fa fi'lu ma nahallahu anhu ismun. Bahwasanya berprasangkanya seseorang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya dengan berprasangka yang buruk bukan berprasangka yang baik itu merupakan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Sedangkan bila mana kita mengerjakan sesuatu yang Allah larang, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Masih di dalam penafsiran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, dalam kitab tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi menafsirkan ayat tersebut yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Al-Imam Qurtubi menafsirkan ayat la tadhunnu bi ahlil khairi su'an in kuntum ta'lamuna min dohiri amrihim al khaira. Bahwa janganlah kalian berprasangka terhadap ahli kebagusan, berprasangka buruk. In kuntum ta'lamuna min dohiri amrihim al khaira. Jikalau kalian semua tahu dohir kelakuan ahli tersebut, dohir kelakuan ahli kebagusan tersebut, isinya tingkah lakunya adalah kebagusan. Dan Imam Qurtubi di sini menjelaskan yang dimaksud don di sini adalah qala ulamauna fadhonnu huna wa fil ayati huwa at-tuhmatu. Yang dimaksud don di dalam hadis Rasul dan ayat ini adalah at-tuhmatu, berprasangka buruk, berprasangka salah. Seperti contohnya kaman yuttahamu bil fahisah au bisurbil khamri masalan walam yadhar alaihi ma yabtadi dzalika. Seperti seseorang yang disangka buruk, seseorang yang disangka salah melakukan satu keburukan, melakukan satu kemaksiatan. Contohnya ia melakukan meminum arak, yang padahal walam yadhar alaihi ma yaqtadi dzalika, yang padahal secara nyata, secara fakta tidak ada perkara yang menjerumuskan orang tersebut disangka kejelekan ataupun keburukan ataupun meminum arak tersebut. Jadi intinya don di sini adalah berprasangka buruk terhadap seseorang yang belum jelas fakta, belum jelas nyatanya. Dan jika kita lihat di dalam kitab Tafsir Jalalain, yang mana Tafsir Jalalain ini sudah mayoritas dikaji di sebagian pondok pesantren, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan ayat tersebut ayat muksimun wa huwa kasirun.
berprasangka buruk yang dihukumi dosa itu banyak. Dan Imam Jalaluddin Al-Mahali memberikan contoh kadoni su'i bi ahlil khairi minal mu'minina wahum kasirun, seperti berprasangka buruk terhadap orang beriman yang melakukan kebaikan. Sedangkan kita tahu bahwasanya banyak ulama besar, banyak ulama istiqomah yang terlahir dari Sadah Ba'alawi. Dan tanpa kita sadari, Pak Imad ini telah menyuruh kepada umat untuk berprasangka buruk terhadap orang beriman yang melakukan kebaikan. Sedangkan hal yang seperti itu adalah dosa. Setelah kita mendengarkan ayat Al-Quran berikut tafsiran-tafsirannya yang melarang kita untuk berburuk sangka kepada para mukminin, para muslimin, Rasulullah SAW pun bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Rasulullah bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna aktabul hadis. Takutlah kalian terhadap berburuk sangka, sesungguhnya berburuk sangka ialah suatu perkara, suatu obrolan, suatu perkataan yang dusta. Yang dimaksud dari hadis tersebut, Imam Nawawi berkata, al-muradu an-nahyu anid dhonni su'i, yang dimaksud ialah berprasangka buruk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber sama dari Imam Abu Hurairah. Imam Al-Qustolani di dalam kitab Irsyadus Sari, syarat daripada kitab Bukhari, beliau berkata, iyyakum wadzanna ay ihdaru adzannasu. Maksudnya, takutlah kalian semua terhadap berburuk sangka, fa inna dzanna ay as-sayyi'a, karena berburuk sangka akdzabul hadis, adalah perkataan yang paling dusta. Dan apabila kita tinjau, apabila kita lihat tafsiran hadis iyyakum wadhanna di dalam kitab Faidul Qadir karangan Syekh Al-Munawi, beliau menafsirkan ihdaru ittiba'adh-dhanni, takutlah kalian terhadap mengikuti sangkaan, wahdaru su'adh-dhanni biman la yusa'udh-dhannu bih minal uduli, dan hati-hatilah, hindarilah kalian berburuk sangka terhadap orang-orang adil yang kita tidak pantas dan tidak patut untuk berburuk sangka terhadapnya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi yang merupakan daripada syarah kitab Jami'ut Tirmidzi, Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman Mubarakfuri menafsiri hadis tersebut. Secara dohir, maksud hadis ini adalah at-tahdiru anidh-dhanni bisu'i fil muslimin, yaitu peringatan keras su'udon kepada kaum muslimin. Terus Imam Mubarakfuri pernah mendengar daripada Imam Abda bin Humaid yang merupakan temannya daripada Imam Sufyan Tsauri. Beliau pernah mendengar daripada Imam Sufyan Tsauri bahwa az-dhannu dzannani, sangka itu ada dua. Fadzannu ismun, ada sangkaan yang hukumnya berdosa, wa dzanna laisa ismin, dan ada sangkaan yang hukumnya tidak berdosa. Fa amma dzannu alladhi wa ismun falladhi yadhunnu dzannan wa yatakallamu bihi. Adapun sangkaan yang hukumnya dosa, yaitu adalah sangkaan atau dugaan berprasangka buruk kepada orang lalu diungkapkan, lalu diucapkan. Sedangkan sangkaan yang hukumnya tidak berdosa, yaitu sangkaan yang tidak diucapkan, yang tidak diceritakan kepada orang lain. Sedangkan Bapak Imaduddin ini sudah berprasangka kepada Sadul Ba'alawi terus diucapkan di halayak umum, maka sangkaan Ustaz Imaduddin ini hukumnya dosa. Dari paparan ayat Al-Quran beserta tafsirnya dan paparan hadis beserta tafsir menurut ulama-ulama ahli hadis dan ulama-ulama ahli tafsir, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Pak Imaduddin ini memerintahkan dan menyuruh umat, menyuruh masyarakat untuk berburuk sangka kepada muslimin, yakni terhadap Sadah Alawiyah, yang mana berburuk sangka terhadap muslimin, terhadap mukminin itu dilarang oleh Allah, termasuk maksiat, termasuk dosa. Jadi tanpa kita sadari, Pak Imaduddin ini memerintahkan satu kemaksiatan, memerintahkan satu dosa kepada masyarakat.
Jika memang Pak Imaduddin ini termasuk ahli ilmu seperti yang dielu-elukan oleh kelompoknya, maka niscaya Pak Imaduddin tidak akan berfatwa dan tidak akan menyuruh umat kepada perkara yang menjuruskan terhadap kemaksiatan dan dosa.